Karimun Jawa berasal dari kata kremun-kremun yang berarti samar-samar. Asal-usul Karimun Jawa tidak terlepas dari kisah Sunan Nyamplungan yang bernama lengkap Syekh Amir Hasan. Beliau merupakan putra dari Sunan Muria sekaligus murid Sunan Kudus. Konon katanya, Sunan Muria mengutus Syekh Amir Hasan untuk pergi ke salah satu pulau yang terlihat dari puncak Gunung Muria seperti kremun-kremun untuk berdakwah. Syekh Amir Hasan berlayar dengan sampan dengan disertai 2 orang abdi dan 2 buah biji buah nyamplung untuk ditanam dan barang lainnya seperti mustaka masjid yang saat ini ada dalam kompleks makam beliau. Perjalanan panjang tersebut akhirnya sampai di pulau yang dituju yang hingga detik ini dinamakan Karimun Jawa. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, tim KKN Undip Desa Karimun Jawa. Perkenalkan, nama saya Fadil Nugraha. Saat ini saya sedang berada di Pantai Sunset, salah satu destinasi wisata di Desa Karimun Jawa. Pantainya sangat indah dengan pasir putih dan lautnya yang biru. Banyak wisatawan yang datang kemari tertarik dengan keindahannya. Di Desa Karimun Jawa, banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi. Mari kita lihat satu persatu. Desa Karimun Jawa memiliki banyak sekali destinasi wisata yang dapat dikunjungi dan masih banyak potensi wisata yang masih dapat dikembangkan. Menurut data statistik yang dikeluarkan Dinas Pariwisata Kabupaten Jepara, pada tahun 2018 sebanyak 137.000 wisatawan datang ke Pulau Karimun Jawa dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menjadi peluang bagi Desa Karimun Jawa untuk terus meningkatkan sektor pariwisatanya. Kedepan, sektor pariwisata di Desa Karimun Jawa akan menjadi sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Karimun Jawa. Halo, perkenalkan, nama saya Ratna Amalia dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Karimun Jawa. Siapa sih yang nggak kenal Karimun Jawa? Sebuah pulau nan cantik ini yang sudah menjadi destinasi wisata, baik wisatawan asing maupun lokal. Tak heran jika Karimun ini mampu menghasilkan sampah lebih banyak daripada biasanya, baik itu dari masyarakat lokal ataupun dari wisatawan. Seperti yang kita bisa lihat di belakang ini, sampah plastik adalah permasalahan utama yang ada di seluruh belahan dunia. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan plastik yang ada di Karimun ini, maka dibentuklah sebuah alat yang dinamakan pirolisis. Seperti apa pirolisis itu? Mari kita lihat. Terletak di Dukuh Alang-Alang, Karimun Jawa memiliki alat pirolisis yang dikelola oleh warga setempat. Alat tersebut berasal dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang kemudian didistribusikan melalui Dinas Lingkungan Hidup Jepara. Alat tersebut berfungsi sebagai pengolah plastik yang kemudian diolah menjadi solar dan premium yang siap digunakan sebagai bahan bakar. Sampah plastik yang digunakan ialah sampah plastik yang berasal dari pantai. Selain pirolisis, di sebelah alat tersebut terdapat komposer yang berfungsi mengolah sampah organik menjadi kompos.
Saya sekarang berada di Pantai Nyamplungan, tepatnya di Dusun Nyamplungan, Desa Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah sebuah kepulauan yang terkenal akan ekosistem lautnya yang sangat indah, yang terdiri dari berbagai macam terumbu karang dan berbagai jenis ikan, serta biota-biota laut lainnya. Selain dari keindahan ekosistem lautnya, Karimun Jawa terkenal akan hasil olahan sumber daya lautnya. Yang menjadi ciri khas dari hasil olahan sumber daya laut dari Karimun Jawa adalah pindang serani, siomay tongkol, dan juga tongseng cumi. Seluruh hasil laut itu berasal dari sini. Pantai Nyamplungan adalah sumber penghasilan dari para nelayan nyamplungan. Di sini para nelayan dapat memperoleh berbagai jenis sumber daya laut, dari ikan tongkol, ikan ekor kuning, kepiting, cumi, rumput laut, dan lain sebagainya. Berbagai jenis sumber daya laut ini nantinya dapat diolah menjadi berbagai jenis olahan kuliner khas Karimun Jawa. Saat ini saya berada di kerajinan di Dusun Nyamplungan, tepatnya di Desa Karimun Jawa. Kerajinan ini memiliki beberapa macam seperti tasbih, gelang, kalung, dan lain-lain. Kerajinan ini dibuat dari 3 macam bahan kayu, yaitu Dewan Daru, Kalimasada, dan Stigi. Ini contoh dari kerajinannya, terdapat 3 kayu. Yang pertama ada Kalimasada, ada Dewan Daru, dan ada Stigi. Untuk prosesnya, mari kita lebih lanjut. Prosesnya meliputi, yang pertama ada pemilihan bahan. Sebelum proses pembuatan dilaksanakan, pemilihan bahan merupakan awal dari perwujudan. Pemilihan bahan yang tepat akan sangat menentukan kualitas kerajinan kayu, baik kualitas dalam artian kekuatan material maupun nilai artistik. Selanjutnya ada makalin. Makalin sama dengan membuat bentuk secara global. Selanjutnya ada ngerot. Tahap ini merupakan tahap pembuatan secara detail. Dan pengrajin menggunakan serut yuyu atau ketam alat sebagai tambahan untuk mempercepat pekerjaan. Selanjutnya ada ngampla. Sebelum proses pewarnaan, diawali dengan pengamplasan yang bersih sehingga semua bagian dari permukaan betul-betul halus. Dan yang terakhir ada nyemir atau finishing, adalah proses terakhir dalam proses pembuatan kerajinan kayu. Finishing sangat menentukan kesempurnaan sebuah kerajinan. Pulau Karimun Jawa memiliki beragam kebudayaan dan adat istiadat. Terdapat 7 suku yang mendiami Pulau Karimun Jawa ini, antara lain suku Jawa, Madura, Bajo, Bugis, Mandar, Lawu, dan Buton. Oleh sebab itu, Pulau Karimun Jawa sering disebut sebagai Indonesia Mini. Saat ini saya sedang berada di Desa Kemujan. Di suatu kawasan di Desa Kemujan terdapat pemukiman suku Bugis. Hal ini tampak pada arsitektur khas suku Bugis, yakni rumah panggung. Mari kita telusuri. Suku Bugis merupakan salah satu suku yang memiliki kebudayaan unik. Menurut data statistik tahun 2019 Pulau Karimun Jawa, suku Bugis yang mendiami pulau ini mencapai 285 jiwa. Mereka tinggal di kawasan Kampung Bugis di Desa Kemujan. Ciri khas dari Kampung Bugis ini adalah arsitektur rumah panggung yang masih berdiri kokoh hingga sekarang ini. Orang Bugis zaman dahulu membangun rumah panggung dari kayu. Meskipun berpondasi kayu, lebih kuat daripada rumah berbahan dasar beton. Namun, seiring berkembangnya waktu, masyarakat Bugis mulai membangun rumah arsitektur Jawa karena kayu semakin sulit didapatkan.